Wanita muda ini dinikahi pria tampan dari Amerika. Karena tetangga selalu menghina dan merendahkannya. Setelah malam pertama hal mengejutkan terjadi. Namaku Sekar. Aku lahir dan besar di sebuah gang kecil di Surabaya, di rumah sederhana yang dulu berwarna putih kini mulai memudar oleh waktu. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku, Bu Yuni dan Pak Asrofi. Mereka adalah dua orang paling baik yang pernah aku kenal, meski kadang terlalu khawatir soal masa depanku. Ibu seorang penjahit keliling, dan ayah bekerja sebagai tukang reparasi barang elektronik di pasar tradisional. Meskipun pendapatan mereka tidak banyak, mereka selalu memastikan aku mendapatkan yang terbaik. Aku berusia 26 tahun, dan di usia ini, hidupku mungkin tampak biasa saja bagi sebagian orang. Pagi hari, aku bekerja sebagai pengasuh anak untuk Bu Asmari, seorang wanita yang memiliki restoran ternama di Bali. Restorannya sangat terkenal hingga sering dikunjungi wisatawan asing. Bu Asmari sering datang ke Surabaya untuk mengurus bisnis cabangnya di sini, dan karena itulah dia mempekerjakanku untuk menemani serta menjaga anak sematawayangnya, Amel, yang ceria namun juga manja. Meski pekerjaanku cukup menyenangkan, ada satu hal yang selalu membuatku merasa tidak nyaman, tetangga-tetanggaku. Terutama Bu Ida, seorang ibu paruh baya yang suka bergosip dan selalu punya komentar negatif tentang semua orang. Dia tinggal tepat di sebelah rumah kami, dan setiap kali bertemu denganku, dia selalu berkomentar soal status pernikahanku. Sekar, kamu sudah 26 tahun, loh, katanya suatu sore saat aku sedang membantu ibu menjemur pakaian. Anak-anak lain seusiamu sudah punya anak 2, bahkan ada yang ketiga. Kamu kok masih begini-begini saja? Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menahan perasaan tidak nyaman yang mulai menyusup ke dalam hatiku. Bu, setiap orang punya jalan hidupnya sendiri, jawabku pelan. Kalau Allah bilang mengizinkan, ya apa boleh. Ah, jangan sok agamis begitu. Bu Ida tertawa cekikikan. Kalau sudah mati nanti, siapa yang bakal ngurusin kamu? Orang tua kan enggak mungkin selamanya. Ada. Komentarnya itu seperti jarum yang menusuk langsung ke dalam hatiku. Aku tahu dia hanya ingin berseloroh, tapi kata-katanya meninggalkan bekas yang sulit hilang. Setiap kali aku mendengar ocehannya, aku selalu bertanya-tanya dalam hati, apakah benar aku gagal? Apakah aku tidak cukup baik untuk seseorang? Pada malam-malam sunyi, aku sering berbaring di kasur tipisku sambil memandangi langit-langit kamar. Pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Kenapa orang-orang begitu mudah menghakimi? Kenapa mereka merasa berhak menentukan standar kesuksesan orang lain? Aku tahu bahwa hidupku bukanlah sesuatu yang sempurna, tapi aku juga percaya bahwa aku sedang berusaha sebaik mungkin. Suatu hari, saat aku sedang menonton televisi bersama ibu dan ayah, Bu Asmari tiba-tiba meneleponku. Kami biasanya hanya berkomunikasi melalui pesan singkat, jadi panggilan telepon ini membuatku sedikit terkejut. Sekar, ada kabar penting, katanya dengan nada serius. Aku butuh kamu untuk pindah ke Bali. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan di sana, dan aku ingin kamu ikut serta menjaga Amel. Aku diam sejenak, mencoba mencerna permintaannya. Ke Bali, Bu? Tanyaku ragu. Berapa lama? Tidak bisa ditentukan sekarang. Tapi kalau kamu bersedia, kita bisa bicarakan lebih lanjut besok. Setelah menutup telepon, aku merasa bingung. Pindah ke Bali? Itu adalah keputusan besar. Aku tahu bahwa kesempatan ini bisa menjadi awal baru bagiku, tapi di sisi lain, aku juga merasa ragu meninggalkan orang tuaku di tengah hinaan tetangga seperti ini. Bagaimana jika mereka semakin direndahkan karena aku pergi, Ibu, Ayah, kataku akhirnya, setelah mengumpulkan keberanian. Bu Asmari memintaku untuk pindah ke Bali. Dia bilang butuh waktu lama, dan aku belum yakin harus bagaimana. Ibu dan ayah saling berpandangan sebelum akhirnya ayah angkat bicara. Kamu harus pergi, Nak, katanya lambat. Ini kesempatan bagus untukmu. Jangan pikirkan omongan orang lain. Biarkan mereka bicara apa saja, yang penting kamu bahagia. Kata-kata ayah membuatku merasa sedikit lega. Namun, di balik rasa lega itu, ada kekhawatiran lain yang mulai muncul. Apakah aku bisa bertahan di tempat baru? Apakah aku bisa melupakan semua hinaan yang pernah kuterima di sini? Esok harinya, aku memberitahu Bu Asmari bahwa aku bersedia pindah ke Bali. Dia tampak senang, dan langsung mengatur segala sesuatunya agar aku bisa segera berangkat. Saat aku memberitahu Bu Ida tentang rencanaku, dia hanya tertawa sinis. Mau lari dari masalah? Ya, katanya dengan nada mengejek. Di Bali juga sama saja, loh. Kalau kamu nggak bisa cari suami,
tetap aja orang bakal ngomongin kamu. Aku hanya tersenyum tipis, meski dalam hati rasanya seperti terbakar. Mungkin memang inilah waktuku untuk pergi, pikirku. Meninggalkan semua ini dan mencari jalan baru. Akhirnya, aku berangkat ke Bali bersama Bu Asmari dan Amel. Di bandara, Ibu dan Ayah melepas kepergianku dengan mata berkaca-kaca. Mereka berpesan agar aku selalu sabar dan kuat, apapun yang terjadi. Aku mencoba tersenyum meski hatiku dipenuhi keraguan. Jangan khawatir, nak, kata ayah sambil memelukku erat. Kamu pasti bisa menjalani semuanya. Kami bangga padamu. Mataku hampir jatuh saat aku melangkah menuju pintu keberangkatan. Di dalam hati, aku bertekad untuk membuktikan bahwa aku bisa melampaui semua hinaan yang pernah kuterima. Aku tidak akan membiarkan mereka menentukan siapa diriku. Pesawat mulai lepas landas, dan kota Surabaya yang penuh kenangan perlahan menghilang di kejauhan. Aku tidak tahu apa yang menantiku di Bali, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali menjadi orang yang sama lagi. Pesawat mendarat dengan suara gemuruh yang membangunkanku dari lamunan. Aku mengusap wajah, mencoba menghilangkan jejak kantuk yang masih tersisa setelah perjalanan panjang dari Surabaya ke Bali. Di luar jendela, langit cerah menyambut kedatanganku. Dengan awan putih yang terlihat seperti kapas yang menggantung di atas kepala. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan ketegangan yang selama ini menghantui. Bu Asmari dan Amel sudah menunggu di pintu keluar bandara. Amel melambaikan tangannya dengan antusias, matanya berbinar-binar penuh semangat. Sekar, aku sudah kangen, katanya sambil tertawa renyah. Meski masih kecil, Amel memiliki daya tarik tersendiri, ramah, ceria, dan sangat dekat denganku sejak pertama kali bertemu. Hai, Amel, balasku sambil tersenyum lebar. Senyumnya membuatku melupakan sejenak semua ketidakpastian yang menghantuiku. Tentang kehidupan baru ini. Bu Asmari juga menyambutku dengan hangat, meskipun nada suaranya tetap formal, seperti biasa. Selamat datang di Bali, Sekar. Ini akan menjadi rumahmu untuk beberapa waktu ke depan. Kami naik mobil Bu Asmari menuju rumahnya di Denpasar. Sepanjang perjalanan, aku tak bisa berhenti memandangi pemandangan di luar jendela. Udara yang segar, pepohonan hijau yang rimbun, serta kuil-kuil kecil yang tersebar di pinggir jalan benar-benar memberikan kesan damai yang belum pernah kurasakan di Surabaya. Ada sesuatu tentang pulau ini yang langsung membuatku merasa lebih ringan, seolah beban-beban masa lalu mulai terangkat sedikit demi sedikit. Rumah Bu Asmari ternyata lebih besar daripada yang kubayangkan. Arsitekturnya modern namun tetap mempertahankan sentuhan tradisional Bali, dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman tropis dan kolam ikan di depan. Saat pertama kali melangkah masuk, aku merasa seperti memasuki dunia lain, tempat yang begitu berbeda dari gang sempit di Surabaya tempatku. Tinggal dulu, ini kamarmu, kata Bu Asmari sambil membuka salah satu pintu di lantai 2. Kamar itu cukup sederhana, tapi nyaman. Dindingnya dicat putih bersih, ada meja kecil di sudut, serta kasur empuk yang tampak mengundang untuk langsung ditiduri. Jendela besar menghadap ke taman belakang, di mana aku bisa melihat pepohonan hijau dan burung-burung kecil yang berterbangan. Terima kasih, Bu, kataku pelan, merasa agak canggung karena kamar ini jauh lebih baik daripada yang pernah kumiliki di rumahku sendiri. Bu Asmari hanya tersenyum tipis, lalu berkata, istirahatlah dulu. Besok kita mulai rutinitas. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa lega telah meninggalkan hinaan tetangga di Surabaya, tapi di sisi lain, ada rasa takut yang menghantui. Apakah aku benar-benar bisa bertahan di sini? Apakah orang-orang di Bali akan menerimaku? Beberapa hari pertama di Bali, aku menghabiskan waktu untuk membiasakan diri dengan lingkungan baru. Rutinitasku sehari-hari adalah menjaga Amel, membantunya belajar, serta mendampinginya ke sekolah internasional tempat dia bersekolah. Amel sangat manja, tapi dia juga anak yang cerdas dan cepat belajar. Setiap kali aku membantunya mengerjakan tugas sekolah, dia sering bertanya tentang kehidupanku di Surabaya. Di sana dingin gak, Kak? Tanyanya suatu sore saat kami sedang duduk di taman belakang rumah. Tidak terlalu dingin, jawabku sambil tersenyum. Tapi di sana lebih ramai, banyak kendaraan, dan jalanan tidak selebar di sini. Amel memiringkan kepalanya, seperti sedang mencoba membayangkan apa yang kuceritakan. Aku senang kamu di sini, Kak. Kamu jadi teman terbaikku. Pujian polosnya. Itu membuat hatiku hangat. Di momen-momen seperti inilah aku merasa bahwa keputusanku untuk pindah ke Bali mungkin tidak sepenuhnya salah. Namun, ada satu hal yang belum pernah kuberitahu pada siapapun, rasa rinduku pada keluarga di Surabaya.
Kadang-kadang, di tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara angin yang berdesir, dan rasanya seperti Ibu Yuni sedang berbisik padaku dari kejauhan. Aku merindukan suara tawa ayah, bau mesin reparasi elektronik di ruang kerjanya, bahkan komentar sinis Bu Ida yang sering membuatku marah. Semua itu adalah bagian dari hidupku, meskipun kadang terasa begitu berat. Seminggu setelah kedatanganku, aku mulai menjalani rutinitas harian dengan lebih lancar. Pagi-pagi sekali, aku bangun untuk menyiapkan sarapan Amel, lalu mengantar dia ke sekolah. Siangnya, aku membantu Bu Asmari di restoran cabangnya yang terletak di daerah Ubud. Restorannya indah, dengan desain interior yang menggabungkan elemen tradisional dan modern, serta penuh dengan aroma rempah-rempah yang menggugah selera. Suatu pagi, saat aku sedang berbelanja kebutuhan dapur di pasar tradisional, aku bertemu seseorang yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku sedang asyik memilih sayuran ketika seorang pria bule tiba-tiba berdiri di dekatku. Dia memakai kaos putih polos, celana pendek, dan sandal jepit. Penampilannya sederhana, tapi ada aura ketenangan yang membuatnya terlihat istimewa. Matanya biru, tetapi sorotannya begitu lembut, seolah dia sudah melihat banyak hal dalam hidup. Ini, maaf, katanya dengan bahasa Indonesia yang fasih, boleh aku minta tolong bantu memelai mangga? Aku belum terlalu paham mana yang bagus. Aku terkejut sekaligus tersanjung. Jarang-jarang ada bule yang bisa berbahasa Indonesia sebaik dia. Oh, tentu saja, kataku sambil tersenyum. Kalau mau yang manis, cari yang warnanya kuning cerah. Dan teksturnya agak lembut. Dia mengangguk, lalu mengikuti arahanku. Sambil memilih mangga, dia memperkenalkan diri. Namaku Alex, katanya. Aku dari Amerika, tapi sudah lama tinggal di Bali. Aku mualaf, jadi sedang belajar banyak hal tentang budaya dan agama Islam. Aku mengangguk, merasa kagum dengan pengakuannya. Tidak banyak orang asing yang rela meninggalkan kehidupan mereka di negara maju demi mempelajari ajaran Islam di negara seperti Indonesia. Namaku Sekar, balasku. Aku dari Surabaya, baru beberapa minggu di sini. Kami berbincang ringan tentang hal-hal kecil, seperti pengalaman pertamanya tinggal di Bali dan alasan mengapa aku pindah ke sini. Alex mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan pertanyaan atau komentar bijak. Entah kenapa, percakapan singkat itu meninggalkan kesan mendalam dalam hatiku. Setelah selesai membeli mangga, Alex mengucapkan terima kasih dan berpamitan. Namun, sebelum pergi, dia berkata, "Senang sekali bisa bertemu denganmu, Sekar. Kalau ada waktu, kita bisa bertemu lagi untuk ngobrol lebih banyak." Aku hanya mengangguk, merasa agak gugup. Saat dia pergi, aku menatap punggungnya yang menjauh. Merasakan sesuatu yang aneh di dada. Persona ini, APA ini? Malam harinya, aku masih memikirkan pertemuan singkat dengan Alex. Bagaimana dia bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar? Kenapa dia begitu sopan dan lembut? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku sulit tidur. Esok harinya, saat aku sedang berjalan-jalan di pasar lagi, aku melihat Alex kembali. Kali ini dia sedang membeli bumbu dapur. Dan ketika dia melihatku, dia tersenyum lebar. "Hai, Sekar," katanya sambil melambaikan tangan. "Apa kabar?" "Aku baik," jawabku, merasa sedikit malu. "Kamu sering ke pasar ini?" "Ya, aku suka belanja di sini karena bisa belajar banyak hal tentang budaya lokal," katanya. "Lagi pula, barang-barang di sini lebih segar dibanding supermarket." Kami berbincang lebih lama kali ini. Dia bercerita tentang kehidupannya di Amerika, bagaimana dia pertama kali tertarik pada Islam, dan alasan mengapa dia memutuskan untuk pindah ke Bali. Aku mendengarkan dengan penuh minat, merasa semakin penasaran. Dengan sosoknya, sebelum berpisah, Alex memberiku nomor teleponnya. "Kalau kamu butuh bantuan atau sekadar ingin ngobrol, hubungi aku ya," katanya dengan senyum hangat. Aku mengangguk, merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatiku. Sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Beberapa minggu setelah pertemuan pertamaku dengan Alex, kami mulai sering bertemu, terkadang di pasar, terkadang di acara keagamaan yang diadakan di masjid dekat rumah Bu Asmari. Setiap kali aku melihatnya, ada perasaan hangat yang tumbuh di dalam hatiku. Dia selalu datang dengan senyum lembut dan sikap penuh hormat, seolah-olah dia benar-benar peduli pada semua orang di sekitarnya. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang Islam, budaya Bali, hingga pengalaman hidup masing-masing. Alex bercerita bahwa dia memeluk Islam karena ingin mencari makna yang lebih mendalam dalam hidupnya. "Aku merasa kosong di Amerika," katanya suatu sore saat kami duduk di taman dekat masjid. "Semua orang sibuk mengejar materi,
tapi tidak ada kedamaian. Saat aku belajar tentang Islam, aku merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini aku cari. Aku mendengarkan ceritanya dengan penuh rasa hormat. Meski latar belakang kami sangat berbeda, aku bisa merasakan bahwa kami memiliki nilai-nilai yang sama, nilai-nilai tentang kesederhanaan, ketulusan, dan keikhlasan. Aku juga mulai membuka diri padanya, menceritakan tentang keluargaku di Surabaya, tentang tetangga-tetangga yang kerap menghina, dan alasan mengapa aku memutuskan untuk pindah ke Bali. Jangan biarkan omongan orang lain mempengaruhi dirimu, kata Alex suatu hari, nada suaranya penuh keyakinan. Kamu adalah orang yang hebat, Sekar. Jangan sampai mereka membuatmu merasa kurang. Akapanya itu menyentuh hatiku lebih dalam daripada yang kubayangkan. Selama ini, aku selalu mencoba menepis komentar-komentar negatif dari tetanggaku, tapi kadang-kadang rasanya sulit. Namun, saat Alex mengatakannya, aku merasa seperti mendapatkan perspektif baru. Mungkin aku tidak perlu terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan. Yang penting adalah bagaimana aku melihat diriku sendiri. Namun, meskipun hubunganku dengan Alex semakin dekat, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiranku, keluarganya. Alex belum pernah menceritakan banyak hal tentang keluarganya di Amerika. Dan aku mulai penasaran. Apakah mereka tahu tentang dirinya yang sudah mualaf? Apakah mereka akan menerimaku jika suatu hari nanti dia memperkenalkanku pada mereka? Suatu hari, saat aku sedang membersihkan halaman belakang rumah Bu Asmari bersama Amel, aku mendengar suara mobil mewah memasuki gerbang. Aku menoleh, dan melihat sebuah SUV hitam besar berhenti di depan rumah. Dari dalam mobil, turun seorang wanita paruh baya dengan penampilan elegan, rambut pirangnya disanggul rapi, tubuhnya dibalut gaun panjang berwarna pastel, dan kalung berlian yang melingkar di lehernya. Di belakangnya, ada seorang pria yang tampak lebih tua, dengan jas mahal. Dan ekspresi dingin di wajahnya. Amel langsung berlari ke arah mereka, berteriak girang. "Tante Susan! Om Richard!" katanya sambil memeluk mereka. Aku hanya bisa diam, terkejut melihat betapa megahnya mereka. "Siapa mereka?" "Ini kakakku, Susan, dan suaminya, Richard," kata Bu Asmari yang tiba-tiba muncul di sampingku. "Mereka tinggal di Jakarta, jarang sekali berkunjung ke sini." Aku tersenyum sopan, mencoba menyembunyikan rasa canggungku. Tapi tatapan tajam Susan membuatku merasa seperti sedang diobservasi di bawah mikroskop. Dia mengamati pakaianku yang sederhana. Kemudian menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Jadi, kamu pengasuh Amel?" Tanyanya dengan nada yang terdengar agak sinis. "Ya, Bu," jawabku pelan, merasa tidak nyaman. Susan hanya mengangguk singkat, lalu berbalik ke arah Bu Asmari. "Rumahmu masih seperti dulu, Kak. Kurang modern, kurang elegan." Bu Asmari tertawa ringan, mencoba mencairkan suasana. "Bagaimana gayaku, Su? Aku lebih suka sesuatu yang tradisional." Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk mundur ke dapur, meninggalkan mereka berbincang di ruang tamu. Aku merasa lega bisa menjauh dari tatapan menusuk Susan, tapi di sisi lain, aku juga merasa sedikit tersinggung. Apakah aku salah jika aku tidak memiliki barang-barang mewah seperti mereka? Beberapa hari setelah kunjungan keluarga Bu Asmari, aku bertemu Alex lagi di pasar. Kali ini, dia datang dengan ekspresi yang terlihat agak tegang. "Ada yang ingin aku bicarakan," katanya pelan, sambil mengajakku ke sudut pasar yang lebih sepi. "Apa yang terjadi?" tanyaku, merasa khawatir. Alex menghela napas panjang, lalu berkata, "Keluargaku, mereka baru saja menghubungiku. Mereka ingin datang ke Bali untuk melihat kehidupanku di sini. Jantungku berdegup kencang." Lalu, Alex menatapku dengan mata penuh keraguan. "Aku takut mereka tidak akan menerima kita, Sekar. Mereka belum tahu tentangmu, dan aku tidak yakin mereka akan langsung menerimamu begitu saja." Aku merasa dadaku sesak. Kenapa mereka tidak akan menerimaku? Karena perbedaan. "Later belakang kita, katanya, nada suaranya terdengar penuh rasa bersalah. Mereka bukan orang yang mudah menerima perubahan. Aku takut mereka akan menghakimi kita." Untuk beberapa saat, aku hanya bisa terdiam. Kata-kata Alex seperti jarum yang menusuk langsung ke dalam hatiku. Aku tahu bahwa perbedaan latar belakang bisa menjadi penghalang besar dalam hubungan, tapi aku tidak menyangka bahwa keluarganya akan menjadi penghalang sebesar ini. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanyaku akhirnya, suaraku terdengar lebih lima daripada yang kuinginkan. Alex menggenggam tanganku erat-erat. "Aku ingin kita tetap bersama, Sekar. Tapi aku butuh waktu untuk meyakinkan mereka. Mereka akan datang minggu depan,
dan aku harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Aku mengangguk, meski dalam hati aku merasa ragu. Apakah aku benar-benar bisa menghadapi keluarganya yang tampaknya sangat berbeda dari dunia yang kukenal? Apakah aku cukup baik untuk Alex? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Bagaimana jika keluarga Alex tidak menerimaku? Bagaimana jika mereka menganggapku tidak pantas untuknya? Aku mulai merasa seperti seekor burung kecil yang terjebak dalam sangkar emas. Di satu sisi, aku ingin bebas, tapi di sisi lain, aku takut untuk keluar. Esok harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Bu Asmari. Dia adalah satu-satunya orang dewasa di sekitarku yang mungkin bisa memberikan saran bijak. Sekar, jangan terlalu khawatir, katanya setelah mendengar ceritaku. Cinta sejati selalu bisa melewati rintangan, asalkan kedua belah pihak sungguh-sungguh. Kalau Alex benar-benar mencintaimu, dia akan berjuang untukmu. Kata-kata Bu Asmari membuatku merasa sedikit lega. Aku tahu bahwa aku tidak bisa mengendalikan apa yang akan dilakukan keluarga Alex, tapi aku bisa mencoba menjadi diriku sendiri, seseorang yang sederhana, tulus, dan ikhlas. Minggu berikutnya, aku dan Alex mulai mempersiapkan kedatangan keluarganya. Kami membersihkan rumah kecil yang dia tempati di Ubud, membeli beberapa barang baru, dan memastikan semuanya tampak rapi. Aku juga meminta nasihat dari teman-teman di masjid tentang cara bersikap di hadapan keluarga Alex. Jangan terlalu tegang, kata salah satu teman. Percayalah pada dirimu sendiri. Kamu punya hati yang baik, dan itu yang paling penting. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku saat hari kedatangan keluarga Alex semakin dekat. Aku berdoa dalam hati agar semuanya berjalan lancar. Aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang Alex dan aku, tapi juga tentang bagaimana dua dunia yang berbeda bisa bertemu dalam harmoni. Hari kedatangan keluarga Alex akhirnya tiba. Aku bangun pagi-pagi sekali, merasa seperti ada ribuan kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutku. Malam sebelumnya aku hampir tidak bisa tidur, sibuk memikirkan apa yang harus aku katakan atau lakukan saat bertemu mereka. Apakah mereka akan langsung menghakimi? Apakah mereka akan meremehkanku karena aku berasal dari keluarga biasa-biasa saja? Aku memilih pakaian yang paling baik yang kumiliki, gaun sederhana berwarna hijau pastel dengan kerudung putih polos. Aku mencoba menatanya agar terlihat rapi dan sopan, meskipun aku tahu bahwa penampilanku mungkin tidak akan sebanding dengan kemewahan yang biasa mereka lihat. Alex menjemputku di rumah Bu Asmari pagi itu. Dia tampak sangat tegang, bahkan lebih tegang daripada aku. Kamu siap? Tanyanya pelan saat kami duduk di mobil. Entahlah, jawabku jujur. Aku hanya berharap semuanya berjalan lancar. Dia menggenggam tanganku erat-erat. Jangan khawatir, Sekar. Kamu adalah orang terbaik yang pernah aku temui. Mereka akan melihat itu, aku yakin. Kami menuju rumah kecil Alex di Ubud, tempat ia tinggal sejak pindah ke Bali. Di depan rumah sudah terparkir dua mobil mewah, sebuah SUV hitam besar dan sedan silver yang mengkilap. Aku menelan ludah, merasa sedikit gentar melihat betapa megahnya kendaraan mereka. Ini benar-benar dunia yang sangat berbeda dari yang selama ini kukenal. Ketika kami turun dari mobil, pintu utama rumah terbuka, dan keluarga Alex mulai keluar satu persatu. Pertama, seorang wanita paruh baya dengan rambut pirang elegan dan gaun panjang berwarna biru muda, Ibu Alex, Mrs. Catherine. Di belakangnya, seorang pria tinggi dengan jas mahal dan ekspresi dingin, Ayah Alex, Mr. William. Ada juga saudara laki-laki Alex, Andrew, yang tampak lebih santai tapi tetap memancarkan aura kemapanan. Mereka semua mengamati kami dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku merasa seperti sedang diadili tanpa suara oleh juri-juri yang tak terlihat. Mom, Dad, ini Sekar, kata Alex dengan nada suara yang canggung namun penuh keyakinan. Dia, orang yang sangat penting dalam hidupku. Mrs. Catherine menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, membuatku merasa semakin tidak nyaman. Tapi kemudian, dia tersenyum tipis. Senang bertemu denganmu, Sekar, katanya dengan aksen Amerika yang kental. Alex sering bercerita tentangmu. Aku balas tersenyum, meskipun hatiku masih dipenuhi ketegangan. Terima kasih, Mrs. Catherine. Senang bertemu dengan Anda juga. Setelah salam singkat, kami masuk ke dalam rumah. Alex telah membersihkan dan merapikan ruang tamu dengan teliti, sehingga semuanya tampak sederhana namun bersih dan nyaman. Namun, aku masih bisa merasakan atmosfer formalitas yang tebal di udara. Selama beberapa jam pertama, percakapan terasa kaku dan penuh basa-basi. Mereka bertanya tentang kehidupanku di Surabaya, pekerjaanku sebagai pengasuh Amel, dan pandanganku tentang Islam.
Aku mencoba menjawab dengan tenang dan penuh hormat, meskipun aku merasakan bahwa mereka sedang menguji setiap kata yang keluar dari mulutku. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Semakin lama percakapan berlangsung, semakin banyak pertanyaan mereka yang fokus pada nilai-nilai dan karakter daripada status sosial atau latar belakangku. Mrs. Catherine bahkan tertawa kecil ketika aku bercerita tentang bagaimana aku membantu Ibu Yuni menjahit baju untuk tetangga-tetangga. Kamu sepertinya punya hati yang baik, Sekar, katanya dengan nada suara yang lebih hangat. Itu adalah kualitas yang sangat langka sekarang ini. Komentarnya itu membuatku merasa sedikit lega. Mungkin mereka tidak seburuk yang kubayangkan. Beberapa jam kemudian, suasana mulai berubah. Setelah makan siang yang disajikan secara sederhana, namun enak, aku memasak sendiri beberapa hidangan tradisional Bali. Mereka mulai lebih santai. Andrew bahkan mulai bercanda dengan Alex, dan Emer William terlihat lebih ramah daripada sebelumnya. Namun, momen yang paling mengejutkan terjadi ketika Mrs. Catherine tiba-tiba berkata, "Sekar, aku ingin bertanya sesuatu padamu." Aku menoleh, merasa deg-degan. "Ya, Mrs. Catherine?" Dia menatapku lurus-lurus, matanya penuh dengan keseriusan. "Apakah kamu mencintai Alex?" Pertanyaannya itu membuatku terkejut. Aku tidak pernah menduga bahwa dia akan langsung bertanya seperti itu. Aku menelan ludah, lalu menjawab dengan suara pelan namun mantap. "Ya, Mrs. Catherine. Aku mencintainya." Mrs. Catherine tersenyum lebar, lalu menoleh ke arah Alex. "Nah, kalau begitu, kita tidak punya alasan untuk tidak menerimanya, kan, Alex?" Alex tampak terkejut, lalu tersenyum lega. "Kalian, menerima kami?" Mr. William angkat bicara. "Kali ini. Awalnya, kami ragu. Kami tidak tahu apakah kamu benar-benar serius atau hanya main-main dengan pernikahanmu dengan agama baru ini. Tapi setelah melihatmu hari ini, melihat bagaimana kamu bersikap dan berbicara tentang Sekar, kami tahu bahwa kamu benar-benar mencintainya. Dan jika Sekar adalah orang yang membuatmu bahagia, maka kami mendukungmu." Air mata mulai membanjiri mataku. Aku tidak bisa menahan emosiku lagi. Selama ini aku begitu takut bahwa mereka akan menolakku, tapi ternyata mereka justru menerima aku dengan tangan terbuka. Andrew tertawa, lalu berkata, "Jadi, kapan rencana pernikahannya?" Alex menoleh padaku, matanya berbinar-binar. "Kalau kamu mau, kita bisa memulai persiapannya segera." Aku hanya bisa mengangguk, merasa seperti sedang bermimpi. Ini semua terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Malam itu, setelah keluarga Alex pulang ke hotel mereka, aku dan Alex duduk di halaman belakang rumahnya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Udara Bali terasa begitu segar, dan hatiku dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. "Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menerimaku begitu mudah," kataku pelan. Alex tersenyum, lalu menggenggam tanganku. "Aku juga tidak menyangka. Tapi aku tahu bahwa cinta sejati selalu bisa melewati batas-batas. Kamu adalah orang terbaik yang pernah aku temui, Sekar. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu." Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang luar biasa di dalam hatiku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bahwa aku benar-benar dicintai dan dihargai bukan karena apa yang kulakukan, tapi karena siapa diriku. Namun, di tengah kebahagiaan ini, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku, bagaimana reaksi tetanggaku di Surabaya ketika mereka mendengar kabar ini? Apakah mereka akan terkejut? Atau malah merasa iri? Esok harinya, aku memutuskan untuk memberitahu Bu Yuni dan Pak Asrofi tentang rencana pernikahanku. Aku mengirimkan pesan kepada mereka melalui telepon, menjelaskan bahwa aku akan menikah dengan Alex, seorang pria asal Amerika yang sudah mualaf. Reaksinya cepat datang. Mereka sangat senang dan bangga. "Kami selalu tahu bahwa kamu akan menemukan jodoh yang baik, Nak," kata ayah melalui telepon, suaranya penuh kebanggaan. "Kami akan datang ke Bali untuk acara pernikahanmu." Namun, kabar ini tidak hanya sampai pada keluargaku. Beberapa hari kemudian, aku mendengar dari Bu Asmari bahwa tetangga-tetanggaku di Surabaya juga mulai mendengar cerita tentang hubunganku dengan Alex. Kabar itu tersebar dengan cepat, terutama karena keluarga Alex adalah orang-orang yang sangat terkenal dan kaya raya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali menjadi orang yang sama lagi. Aku telah menemukan cinta sejati, dan aku akan mempertahankannya dengan segala cara. Hari-hari menjelang pernikahanku berlalu begitu cepat, seolah waktu sedang berlomba dengan hatiku yang penuh kebahagiaan. Setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur yang luar biasa, merasa seperti hidup dalam mimpi yang indah. Alex dan aku bekerja
Sama untuk mempersiapkan segala sesuatunya, dari pemilihan gaun pengantin hingga dekorasi acara. Meskipun kami berasal dari dua dunia yang sangat berbeda, kami berhasil menemukan keseimbangan antara budaya Indonesia dan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar hubungan kami. Acara pernikahan diadakan di sebuah villa mewah di Ubud, tempat keluarga. Alex menyewa seluruh fasilitasnya untuk acara tersebut. Villa itu dikelilingi oleh sawah hijau dan pepohonan tropis, menciptakan suasana yang begitu damai dan romantis. Semua tamu undangan akan menginap di sana selama 3 hari, sehingga mereka bisa benar-benar menikmati momen spesial ini tanpa terburu-buru. Bu Asmari dan Amel adalah orang pertama yang datang dari Surabaya. Mereka membawa serta beberapa barang-barang penting yang aku titipkan, termasuk kerudung kesayanganku yang ingin kupakai pada hari pernikahan. Saat melihat wajah Bu Asmari yang penuh senyum, aku merasa lega bahwa dia mendukungku sepenuhnya. Kamu tampak sangat bahagia, Sekar, katanya sambil memelukku erat. Aku belum pernah melihatmu tersenyum seperti ini sebelumnya. Aku balas memeluknya, merasa air mata mulai membanjiri mataku. Terima kasih sudah selalu mendukungku, Bu. Aku tidak akan bisa sampai di sini tanpa bantuanmu. Esok harinya, Bu Yuni dan Pak Asrofi tiba di Bali. Ketika aku melihat mereka turun dari mobil sewaan yang dikirim oleh keluarga Alex, aku langsung berlari ke arah mereka. Ibu Yuni langsung memelukku erat-erat, matanya berkaca-kaca karena haru. Nak, kamu cantik sekali, katanya sambil menyika air mata. Ibu bangga padamu. Pak Asrofi hanya tersenyum lembut, tapi aku bisa melihat kebanggaan yang jelas di matanya. Kamu sudah dewasa sekarang, Sekar. Kami percaya bahwa kamu akan menjalani hidup baru ini dengan baik. Kehadiran mereka membuatku merasa semakin kuat. Aku tahu bahwa meskipun aku telah meninggalkan gang kecil di Surabaya, cinta dan dukungan mereka selalu ada di hatiku. Namun, ada satu hal yang masih membuatku gugup. Kabar tentang pernikahanku telah menyebar ke seluruh lingkungan di Surabaya, termasuk kepada tetangga-tetanggaku yang dulu sering menghina. Aku mendengar dari Bu Asmari bahwa mereka mulai membicarakannya di grup WhatsApp RT, dan banyak dari mereka tampak terkejut, bahkan iri. Katanya calon suamimu itu kaya raya, tanya salah satu tetangga dalam obrolan grup tersebut. Menurut cerita Bu Asmari, iya, katanya keluarganya punya bisnis besar di Amerika, jawab tetangga lainnya. Tidak disangka ya, Sekar bisa dapat jodoh seperti itu. Aku hanya tersenyum tipis saat mendengar cerita itu. Biarkan mereka bicara apa saja, pikirku. Yang penting adalah aku bahagia, dan aku tahu bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Pada hari pernikahan, aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru saja muncul di Cakrawala, dan udara pagi di Bali terasa begitu segar. Aku duduk di tepi kolam renang villa, menatap bayangan langit yang perlahan-lahan berubah warna dari biru gelap menjadi oranye terang. Pikiranku dipenuhi oleh kenangan-kenangan masa lalu, tentang gang kecil di Surabaya, tentang hinaan tetangga, tentang keputusanku untuk pindah ke Bali, dan tentang bagaimana aku akhirnya bertemu Alex, seorang penata rias profesional datang ke kamarku setelah sarapan, membantu mendandani wajahku dan merapikan rambutku. Aku memilih gaya makeup yang sederhana namun elegan, dengan sedikit sentuhan tradisional Bali. Gaunku adalah kombinasi modern dan tradisional, sebuah kebaya putih panjang dengan bordir emas yang indah, dipadukan dengan rok batik Bali yang anggun. Kerudung putih yang ditutupi mahkota kecil melengkapi penampilanku, membuatku merasa seperti seorang putri dalam dongeng. Saat aku melihat diriku di cermin, aku merasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Bukan lagi Sekar yang sering direndahkan oleh tetangga-tetangganya, tapi Sekar yang kuat, mandiri, dan bahagia. Upacara pernikahan dimulai pada sore hari, ketika matahari mulai tenggelam di balik gunung-gunung hijau. Tamu-tamu undangan sudah duduk di kursi-kursi yang diatur di halaman utama villa, di bawah tenda-tenda besar yang dihiasi bunga-bunga segar. Musik gamelan Bali mengiringi prosesi masuknya aku dan kedua orang tuaku ke lokasi akad nikah. Jantungku berdegup kencang saat aku melangkah menuju pelaminan, di mana Alex sudah menunggu dengan senyum lebar di wajahnya. Dia tampak sangat tampan dalam setelan jas hitam dengan peci tradisional. Matanya bersinar ketika dia melihatku, seolah-olah dia tidak bisa percaya bahwa aku benar-benar ada di sana bersamanya. Ketika pandangan kami bertemu, aku merasakan kehangatan yang tak terhingga di dalam hatiku. Ini adalah momen yang selama ini aku impikan, momen di mana aku akhirnya menemukan tempatku di dunia ini. Akad nikah dipimpin oleh seorang ulama lokal yang penuh wibawa. Suaranya yang tenang dan hikmat membuat suasana semakin sakral. Saat Alex mengucapkan ijab kabul,
Aku merasa seperti waktu berhenti. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa begitu berat dan penuh makna, seolah-olah dia benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya padaku. Aku terima nikahnya Sekar binti Asrofi dengan mas kawin yang telah disepakati, ucapnya dengan nada suara yang mantap. Aku hanya bisa tersenyum, merasakan air mata kebahagiaan membanjiri mataku. Setelah itu, ulama mengumumkan bahwa kami resmi menjadi suami istri. Semua tamu bertepuk tangan riuh, dan Alex langsung memelukku erat-erat. Aku merasa seperti dunia ini hanya milik kami berdua. Setelah akad nikah, acara resepsi dimulai dengan penuh keceriaan. Keluarga Alex, teman-teman dari komunitas muslim lokal, serta Bu Asmari dan keluarganya semua hadir untuk merayakan kebahagiaan kami. Bahkan, beberapa tetangga dari Surabaya juga datang, meskipun mereka tampak agak canggung. Bu Ida, yang dulu sering menghinaku, tiba-tiba muncul di tengah keramaian dengan wajah yang sulit dibaca. "Selamat, Sekar," katanya dengan nada suara yang terdengar agak kaku. Aku tidak menyangka kalau kamu bisa mendapatkan suami sebaik ini." Aku hanya tersenyum tipis, mencoba menahan perasaan campur aduk di dalam hatiku. "Terima kasih, Bu Ida. Aku harap kita bisa saling memaafkan." Dia menggenggak pelan, lalu berbalik pergi. Aku bisa melihat rasa malu yang jelas di ekspresinya. Aku tidak berniat untuk mempermalukannya, tapi aku juga tidak bisa melupakan semua hinaan yang pernah dia lontarkan padaku. Mungkin ini adalah cara Tuhan mengajarkan mereka tentang arti kesabaran dan toleransi. Malam itu, setelah semua tamu pulang ke kamar mereka untuk beristirahat, aku dan Alex duduk di tepi kolam renang villa, menatap langit malam yang penuh bintang. Udara Bali terasa begitu damai, dan hatiku dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. "Kamu bahagia, Sekar?" tanyanya pelan, suaranya penuh kelembutan. Aku mengangguk, lalu memeluknya erat. Aku tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. "Alex, terima kasih telah mencintaiku apa adanya." Dia tersenyum, lalu mencium keningku lembut. "Aku juga mencintaimu, Sekar. Kita akan melewati segala rintangan bersama-sama." Di malam itu, aku merasa seperti telah menemukan pelangi di ujung jalan, akhir dari semua badai yang pernah menerpa hidupku. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tapi aku siap untuk menghadapi apapun asalkan aku memiliki Alex di sisiku. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupanku berubah drastis. Aku dan Alex memutuskan untuk tinggal di Bali sementara waktu, meskipun kami sering pulang ke Surabaya untuk mengunjungi keluarga. Hidup di Bali terasa begitu damai, dengan udara segar, pemandangan alam yang indah, serta masyarakat lokal yang ramah. Namun, ada satu hal yang selalu membuatku penasaran, bagaimana tetangga-tetanggaku di Surabaya akan merespons kedatangan kami jika kami benar-benar kembali. "Apakah kamu siap kembali ke Surabaya?" tanya Alex suatu sore saat kami duduk di beranda rumah kami yang baru di Ubud. Rumah itu bukan sebesar villa tempat pernikahan kami, tapi cukup nyaman dan memiliki halaman luas yang dipenuhi tanaman tropis. Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Aku tidak tahu. Bagian dari diriku merasa takut, tapi aku juga ingin membuktikan bahwa mereka salah. Alex menggenggam tanganku erat-erat. "Kamu tidak perlu takut lagi, Sekar. Kamu sudah membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Biarkan mereka belajar dari kesalahan mereka." Aku mengangguk, merasa sedikit lega mendengar kata-katanya. Meski begitu, ada bagian dari hatiku yang masih ragu. Bagaimana jika mereka masih belum bisa menerima perubahan dalam hidupku? Bagaimana jika mereka hanya datang karena rasa iri atau malu? Akhirnya, setelah beberapa diskusi panjang, kami memutuskan untuk kembali ke Surabaya untuk pertama kalinya setelah pernikahan. Bu Asmari telah memberitahu seluruh lingkungan tentang rencana kedatangan kami, dan kabar itu tersebar dengan cepat seperti api di padang rumput kering. Beberapa hari sebelum kedatangan kami, aku mendapat pesan dari Bu Ida melalui telepon. "Sekar, apakah kamu benar-benar akan datang?" tanyanya dengan nada suara yang terdengar agak cemas. "Ya, Bu," jawabku pelan, mencoba menyembunyikan perasaan tidak nyaman. "Kenapa?" Bu Ida terdiam sejenak, lalu berkata, Aku ingin minta maaf atas semua yang pernah aku katakan padamu dulu. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya bodoh." Ucapannya itu membuatku terkejut. Selama ini, aku selalu membayangkan bahwa dia akan tetap keras kepala dan tidak pernah mengakui kesalahannya. Tapi ternyata, dia benar-benar merasa bersalah. "Terima kasih sudah mau meminta maaf, Bu," kataku akhirnya. "Aku harap kita bisa saling memaafkan dan melupakan masa lalu." Setelah menutup telepon,
aku merasa ada beban besar yang mulai terangkat dari pundakku. Mungkin inilah awal dari rekonsiliasi, bukan hanya dengan Bu Ida, tapi juga dengan semua orang yang pernah merendahkan aku. Hari kedatangan kami di Surabaya tiba. Aku dan Alex naik mobil sewaan yang dikirim oleh keluarganya, sebuah SUV hitam besar yang langsung menarik perhatian warga gang kecil kami. Saat mobil berhenti di depan rumah orang tuaku, aku bisa melihat kerumunan orang yang berdiri di pinggir jalan, termasuk Bu Ida dan tetangga-tetangga lainnya. Ada campuran ekspresi di wajah mereka, kagum, iri, dan sedikit malu. Bu Yuni dan Pak Asrofi langsung keluar dari rumah, matanya berkaca-kaca karena haru. Selamat datang di rumah, Nak, kata Ibu sambil memelukku erat-erat. Ibu bangga padamu. Pak Asrofi hanya tersenyum lembut, tapi aku bisa melihat kebanggaan yang jelas di matanya. Setelah menyapa orang tuaku, aku dan Alex berjalan menuju kerumunan tetangga. Mereka semua diam, hanya menatap kami dengan mata penuh rasa ingin tahu. Selamat siang, semuanya, kata Alex dengan senyum hangat. Terima kasih sudah menyambut kami. Bu Ida maju selangkah ke depan, wajahnya tampak gugup. Sekar, Alex, kami ingin minta maaf atas semua yang pernah kami katakan dulu. Kami salah menilaimu, katanya dengan suara yang terdengar agak gemetar. Aku tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, terima kasih sudah mau meminta maaf. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih bijak dalam menilai orang lain. Mereka semua mengangguk pelan, lalu mulai berbicara satu persatu, mengucapkan permintaan maaf dan memberikan doa-doa baik untuk kebahagiaan kami. Aku merasa seperti sedang menyaksikan transformasi, bukan hanya dalam diriku, tapi juga dalam cara mereka memandang orang lain. Esok harinya, aku dan Alex mengadakan acara sederhana di halaman rumah orang tuaku untuk menyambut tetangga-tetangga. Kami menyediakan makanan tradisional Bali dan minuman segar, serta beberapa permainan ringan untuk anak-anak. Acara itu berlangsung dengan penuh kehangatan, dan aku bisa merasakan bahwa hubungan kami dengan tetangga mulai membaik. Namun, ada satu hal yang membuatku merasa sangat bahagia. Banyak dari tetangga yang mulai bertanya tentang Islam dan budaya Bali, tertarik untuk belajar lebih banyak tentang nilai-nilai yang telah membawa aku ke titik ini. Aku menceritakan pengalamanku dengan penuh ketulusan, berharap bahwa mereka bisa belajar sesuatu dari kisah hidupku. Kamu hebat sekali, Sekar, kata Bu Ida suatu sore saat kami duduk di bawah pohon mangga di halaman rumahku. Aku tidak pernah menyangka kalau kamu bisa sekuat ini. Aku tersenyum, lalu menjawab, aku hanya berusaha menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, Bu. Kita semua bisa melakukannya jika kita percaya pada diri kita. Bu Ida mengangguk, lalu menatapku. Dengan mata penuh rasa hormat. Aku bangga padamu, Sekar. Kamu adalah inspirasi bagi kami semua. Setelah beberapa hari di Surabaya, aku dan Alex kembali ke Bali. Aku merasa lega karena hubunganku dengan tetangga-tetanggaku mulai membaik, meskipun aku tahu bahwa proses rekonsiliasi ini tidak akan selesai dalam semalam. Namun, aku juga merasa bangga karena aku berhasil membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan, terlepas dari apa yang orang lain katakan. Di Bali, aku mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu wanita-wanita muda yang menghadapi tekanan serupa seperti yang pernah kualami. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa mereka juga pantas mendapatkan kebahagiaan meskipun dunia seringkali tidak adil. Kamu hebat sekali, Sekar, kata Alex suatu malam saat kami duduk di tepi kolam renang, menatap langit. Penebentang, kamu sudah membuktikan bahwa cinta dan ketulusan bisa mengatasi segala rintangan. Aku tersenyum, lalu memeluknya erat-erat. Aku hanya berusaha menjadi orang yang lebih baik, Alex. Dan aku bersyukur karena kamu selalu ada di sisiku. Di malam itu, aku merasa seperti telah menemukan kedamaian sejati, kedamaian yang tidak hanya datang dari kebahagiaan pribadi, tapi juga dari kemampuan untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tapi aku siap untuk menghadapi apapun asalkan aku memiliki Alex dan keyakinanku di sisiku.